Wah, belum ada suaranya. Selamat pagi. Oke, puji Tuhan, kita sudah bisa datang kembali lagi hari ini ke sekolah. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan, sehingga kita boleh berkumpul kembali di sekolah. Sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita mau datang beribadah dulu kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan yang tiada henti-hentinya. Engkau mengasihi kami Tuhan dengan kasih yang tulus, sehingga kami sangat merasakan kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau turut bekerja di dalam segala hal yang kami lakukan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Sebelum kami memulaikan segala aktivitas kami pada hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu, kami mau memuji, memuliakan, menyembah Engkau Tuhan. Bertahtalah di atas puji-pujian kami. Di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus kami menyerahkan waktu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Kudaki-daki sambil bergerak ya. Kudaki-daki, daki gunung yang tinggi, ku turun yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesus. Kita ulang sekali lagi, lebih semangat. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung naik. Yesus besertaku, di kanan ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesus. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Sekali lagi, karena Engkau Yesusku. Ya, silakan duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita mau fokus, kita mau datang menyembah Tuhan dengan lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima
Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan, kami saat ini siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau duduk diam, tenang, fokus mendengarkan Engkau berbicara, menyampaikan isi hati-Mu kepada kami pada pagi hari yang indah ini Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi sehingga apa yang disampaikan olehnya berasal dari Engkau saja Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo teman-teman, selamat pagi. Hari ini renungan kita temanya Dia Buka Jalan. Kita ingin diajak untuk merenungkan bagaimana Tuhan akan selalu membukakan jalan bagi kita, anak-anaknya yang selalu taat dan selalu percaya kepada Tuhan. Dan untuk merenunginya kita diajak untuk membaca Alkitab dari Kitab Keluaran pasal 14 ayat 21 sampai 26. Keluaran 14 ayat 21 sampai 26. Bapak bacakan ya. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orang yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir."
berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air terbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Amin. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada pagi ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya teman-teman, ini kisah yang baru saja kita baca itu sebuah kisah yang pastinya semua orang Kristen itu sudah tahu, di mana ketika orang Israel pergi dari Mesir dan mereka mendapatkan sebuah permasalahan ketika mereka harus menyeberangi laut. Zaman dulu belum ada jembatan ya, belum ada jembatan dan mereka nggak punya kapal, jadi mereka nggak tahu. Termasuk Musa yang adalah pemimpin rombongan orang-orang Israel yang lari ini, Musa juga nggak tahu gimana nih caranya nyebrang. Kami harus pergi dari sisi pantai yang satu ini ke sisi pantai yang ada di seberang laut dan nggak tahu caranya gimana. Sementara kami nggak punya waktu banyak. Di belakang sana sudah ada Firaun dengan pasukan-pasukannya yang mengejar kami dan bersiap untuk menangkap kami dan membawa kami kembali ke Mesir. Dan Musa kemudian bingung. Dia seorang pemimpin yang membawa ratusan ribu orang banyaknya. Dia nggak tahu harus apa. Nggak mungkin kan mereka ramai-ramai nyebrang. Belum tentu semuanya bisa berenang, belum tentu semuanya orang dewasa. Kalaupun iya, itu nyebrang laut yang sangat-sangat besar. Jadi kalaupun mereka kepikiran untuk berenang, kelihatannya kesempatan untuk selamat itu sangat-sangat kecil. Dan kemudian di bacaan kita tadi, Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan Tuhan membantunya karena dia percaya bahwa ketika Musa yang adalah seorang hamba Tuhan, Musa yang adalah seorang nabi yang sangat-sangat bijak, seorang nabi yang taat kepada Tuhan dan dia percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai dia. Ketika dalam perjalanannya dia menemukan masalah yang tidak bisa dia selesaikan sendiri, masalah yang sangat besar tadi, dia percaya kepada Tuhan dan akhirnya Tuhan menolong dia dan juga bangsa Israel. Ketika Musa mengulurkan tangannya di dalam nama Tuhan, keajaiban pun terjadi. Teman-teman, kita nggak pernah lihat mungkin ya ada kejadian air yang terbelah dan kemudian jadi jalan di tengahnya. Jadi jalan dan itu pasti penampakan yang sangat menakjubkan ya. Keren banget pasti. Kita bisa lihat airnya terbelah, lalu kita bisa jalan di tengah-tengahnya, di kiri kanan air, dan pasti ada nih orang-orang Israel yang kepikiran, ini masa beneran kejadian? Pasti banyak yang merasa kalau mereka sedang berhayal, padahal beneran kejadian. Ketika Tuhan memberikan jalan, pasti ada saja orang-orang yang menyangkal, padahal itu benar-benar jalan dari Tuhan, tapi kelihatannya kayak nggak beneran gitu. Masa iya sih ini jalan dari Tuhan? Dan pasti ada juga orang yang sudah dalam perjalanan pasti takut-takut. Dia melihat kiri kanan air, terus airnya kan pasti kan nggak diem ya, air laut apalagi. Yang pada waktu itu mungkin Tuhan belah dengan angin timur yang keras tadi. Kita tahu kalau air yang kena angin itu dia pasti kan bergelombang dan mereka berjalan di tengah-tengahnya melihat di kiri kanan itu air yang bergelombang. Dalam perjalanan mereka pasti juga berpikir, wah ini nanti kami di tengah-tengah tiba-tiba airnya balik lagi, nanti kami tenggelam. Dan pasti kita pernah seperti itu ya teman-teman. Ketika kita sudah meminta tolong kepada Tuhan, aku sudah tidak punya jalan, Tuhan, aku sudah tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Lalu Tuhan membukakan jalan. Entah kita melihatnya atau tidak. Katakanlah kita melihatnya. Kita kemudian menjalani jalan yang diberikan Tuhan. Lalu di tengah jalan, kita seperti orang Israel yang mungkin
masih ragu dengan jalan yang sudah diberikan tadi. Lalu kita di jalan meragukan kapan jalan ini akan hancur, kapan jalan ini akan rusak, kapan jalan yang sedang dilalui ini akan kemudian menghancurkan diriku ataupun merugikan diriku. Padahal tidak mungkin Tuhan memberikan jalan yang akan merugikan ataupun menghancurkan kita. Kita lihat tadi di ayat 25 dan 26, Tuhan justru mempermudah bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa, karena Tuhan sangat menyayangi Musa dan bangsa Israel yang taat, yang mau mendengarkan Tuhan. Dan pada akhirnya di ayat 25 dan 26 itu Tuhan justru membantu bangsa Israel untuk memperlambat Firaun dan tentara-tentaranya untuk mengejar dan mendapatkan orang-orang Israel. Ketika orang-orang Israel sudah lewat semua di seberang pantai yang satunya, setelah mereka melewati laut yang terbelah tadi, Tuhan membantu mereka dengan memperlambat Firaun dan tentaranya dengan menyatukan kembali air yang sudah dibelah tadi. Jadi ketika semuanya sudah lewat, airnya menyatu kembali, dan kemudian tentara Firaun dan tentara-tentaranya itu tidak bisa lewat. Dan akhirnya orang Israel bisa melanjutkan perjalanan dengan tanpa perlu khawatir, dengan terus mengingat bahwa apapun yang mereka jalani, ternyata seberat apapun, ternyata sesulit apapun, walaupun mungkin mereka harus menunggu beberapa hari, karena diperkirakan itu orang-orang Israel sempat berkemah dulu beberapa hari di pantai itu sebelum kemudian Musa diyakinkan oleh Tuhan untuk berjalan menyeberang tanpa perlu mengkhawatirkan apapun. Dan mereka setelah sampai di seberang laut Teberau ini, mereka pun kemudian berjalan dengan selalu mengingat itu tadi, bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya, kita semua yang selalu percaya dan yang selalu berdoa kepada Tuhan untuk memberikan kita jalan atau menunjukkan kita jalan yang terbaik bagi kita, ataupun jalan yang akan menyelesaikan masalah-masalah kita. Antara kita suka atau tidak dengan jalan yang diberikan Tuhan, kita harus bisa menerima jalan itu datangnya dari Tuhan. Amin. Mari kita saat teduh kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, pagi ini kami diajak untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu, di mana kisah Musa bersama bangsa Israel yang harus menyeberangi laut Teberau, ya Bapa. Kiranya kisah ini bisa terus mengingatkan kami bahwa Engkau akan ada selalu bersama kami, dan kami bisa percaya bahwa tidak ada hal yang mustahil bagimu di dunia ini, dan tidak ada apapun yang bisa menghentikan kami selama kami berjalan bersamamu, ya Bapa. Dan Engkau akan selalu membantu kami membukakan jalan ataupun menunjukkan jalan yang terbaik bagi kami, ya Bapa. Dan kiranya apapun yang telah kami dengarkan, apapun yang telah kami baca pada pagi ini bisa selalu menjadi pengingat bagi kami tentang kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami, ya Bapa. Kami juga berdoa untuk sisa hari kami mulai dari pagi ini, ya Bapa, untuk pelajaran-pelajaran kami. Kiranya kami semua bisa tetap mengingat bahwa semua yang kami lakukan hari ini itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami sampaikan doa dan permohonan kami, ya Bapa. Amin. Ya teman-teman, renungan pagi kita pada hari ini sudah selesai.
saya serahkan kepada Ibu Ririn. Terima kasih.